ekonomi global mulai terasa ke dalam negeri. Pemerintah kini mengkaji langkah efisiensi anggaran, salah satunya dengan memotong gaji menteri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut gaji menteri berpotensi dipangkas hingga 25%. Namun angka ini masih sebatas perkiraan dan belum menjadi keputusan final. Kalau DPR saya nggak tahu, kalau menteri sih nggak apa-apa. Kali ini kita lihat kebijakan presiden seperti apa. Tapi kalau gaji Bapak dipotong gimana Pak? Apa-apa, kan banyak duitnya. Tapi udah Potong berapa misalnya? Ya saya kan tidak tahu. Kira-kira berapa Pak kena potongnya Pak? Kayaknya 25% lah. Gaji menteri udah ada pembicaraan DPR. Belum tebak. Kalian nebak saya. Saya tebak kira-kira 25%. Opsi memotong gaji pembantu presiden dipertimbangkan seiring tekanan global mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga ketidakpastian pasar keuangan. Pemerintah berupaya menjaga APBN agar tetap sehat dengan menekan belanja yang dinilai masih bisa diirit. Saat ini gaji menteri berkisar di angka 18 juta rupiah per bulan. Jika skenario pemotongan diterapkan, nilainya bisa turun menjadi sekitar 14 juta rupiah. Meski demikian, gaji bukan satu-satunya komponen. Menteri juga mendapat fasilitas negara untuk menunjang tugas mereka seperti rumah dinas, kendaraan, hingga biaya kegiatan. Hingga saat ini wacana pemotongan gaji menteri masih dalam kajian mendalam agar keputusan ini tidak mengganggu kinerja pemerintahan nantinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, di saat negara lagi irit anggaran sampai mau potong gaji menteri, tapi Pemprov Kalimantan Timur malah mau merenovasi rumah dinas gubernur. Dan biayanya cukup fantastis mencapai 25 miliar rupiah. Dan yang herannya lagi, angka 25 M ini untuk mengganti toilet, sofa, dan televisi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud kembali menjadi sorotan. Usai heboh soal anggaran mobil dinas 8 miliar, kali ini Rudi disorot mengenai anggaran renovasi rumah dinas yang mencapai 25 miliar. Renovasi rumah dinas berbiaya besar dinilai tidak sensitif di tengah upaya pemerintah irit-irit anggaran. Rudi Masud beralasan renovasi perlu dilakukan karena rumah dinas tidak digunakan 10 tahun. Tidak ada televisi, sofa rusak, dan lampu tidak memadai. Ia juga menyebut anggaran 25 miliar mencakup rumah dinas gubernur dan wakil gubernur. Dan itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan sebagainya. Sebelumnya beberapa waktu lalu, Rudi Masud juga menuai kritik luas atas pengadaan mobil dinas seharga 8,49 miliar. Usai jadi sorotan, Rudi akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah itu ke penjual. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Arab Saudi menjamin pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap aman dan sesuai jadwal di tengah konflik Timur Tengah. Sementara meski harga aftur naik, pemerintah Indonesia pastikan biaya haji 2026 tetap. Beserta tim. Ya, hal ini disampaikan usai pertemuan Menteri Haji dan Umroh Indonesia dengan Duta Besar Arab Saudi Faisal bin Abdullah Al-Amudi. Pemerintah menyatakan seluruh kebutuhan jemaah haji telah siap, mulai dari visa, akomodasi hingga catering. Pemerintah juga menargetkan jemaah kloter pertama akan masuk asrama haji pada 21 Mei 2026 dan diberangkatkan ke Arab Saudi pada 22 Mei mendatang. Meski konflik berdampak pada kenaikan biaya operasional, khususnya harga bahan bakar yang naik signifikan, pemerintah menegaskan tidak akan mengganggu keberangkatan jemaah haji Indonesia. Selain persiapan haji yang sudah matang, Presiden Prabowo juga mengumumkan bahwa biaya haji tahun 2026 turun sebesar 2 juta rupiah, pemirsa. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja pemerintah yang digelar pada Rabu petang ini di Istana Merdeka, Jakarta. Harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini. Ya, perhatian kepada Anda pemilik mobil pribadi karena Anda kini tidak bisa lagi memborong BBM bersubsidi. Pemerintah tetapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 50 liter per harinya guna mengendalikan konsumen energi di tengah dinamika global.
2026. Lalu bagaimana dengan BBM bersubsidi? Demikian, terima kasih. Pemerintah menetapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi maksimal 50 liter per hari bagi kendaraan pribadi. Kebijakan ini berlaku selama 2 bulan ke depan atau hingga akhir Mei 2026. Ketentuan tersebut mengacu pada surat edaran BPH Migas yang mengatur secara rinci BBM untuk berbagai jenis kendaraan. Tapi secara umum 50 liter itu yang untuk Pertalite dan untuk solar, biosolar. Tetap mengacu ke edaran atau surat yang ada. Berdasarkan mengacu itu dan itu akan berlaku untuk 2 bulan. Menurut pemerintah, pembatasan didasarkan kepada kapasitas tangki kendaraan pribadi yang kebanyakan tidak sebesar kendaraan angkutan barang. Oke, kalau tanggapan saya mungkin perlu dikaji ulang ya, karena mungkin di beberapa sarana ada yang baik, tapi bagi untuk orang-orang pengirim logistik, untuk kendaraan umum kayak gokar segala macam kurang sih. Kalau saya sebagai pegawai swasta yang memang kerjanya mobile, kebenaran saya marketing, kayaknya sih cukup sih segitu, nggak terlalu berpengaruh banget. Selain itu, pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini juga sebagai upaya pemerintah mendorong masyarakat agar membeli bahan bakar minyak dengan wajar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Komisi 12 DPR RI menggelar rapat membahas ketahanan BBM Indonesia di tengah konflik Timur Tengah. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mengatakan kondisi BBM Indonesia dipastikan aman dan pemerintah akan tindak tegas masyarakat yang melanggar aturan pembatasan pembelian BBM subsidi. Kita sudah mendapat laporan baik itu dari Sesdirjen, secara umum semua terkondisi dengan baik. Kemudian juga dari SKK Migas terkait dengan lifting, itu kita mendapat laporan lifting baik, bagus, nggak ada masalah. Tetap sesuai dengan target daripada APBN. Kemudian juga kita mendapat laporan dari SKK BPH Migas, disampaikan oleh Kepala BPH Migas terkait dengan pengawasan distribusi BBM. Ini aman, clear, nggak ada masalah. Jika terjadi penyalahgunaan itu sudah ada tindakannya. Kemudian juga menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung daripada di dalam konsumsi BBM ini jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan agar tepat sasaran. Optimalisasi pengawasan dana desa serta jaga dapur MBG terus dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui program Jaga Desa. Bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional menjadi langkah strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Kegiatan optimalisasi program Jaga Desa dan serta Jaga Dapur MBG dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS di Auditorium Universitas Samratulangi Manado Selasa siang. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Reda Mantovani menegaskan bahwa kerjasama antara Kejaksaan dan APEDNAS bersifat saling menguntungkan, di mana Kejaksaan menjalankan fungsi pengawasan sementara anggota BPD di desa menjadi ujung tombak dalam melakukan verifikasi di lapangan. Dengan kerjasama antara Kejaksaan dan APEDNAS, program Jaga Desa dan Jaga Dapur MBG diharapkan mampu mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sinergitas antara Kejaksaan dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional ini saling mutualis simbioisme. Pertama, memang menjadi tugasnya Kejaksaan untuk salah satunya adalah menjaga tata kelola keuangan desa nih. Makanya kita mengeluarkan aplikasi Jaga Desa, di mana aplikasi Jaga Desa ini nyambung dengan Siskedes dari Kemendagri. Laporan pertanggungjawabannya langsung bisa dilihat di aplikasi di Jaga Desa. Nah, untuk mengontrol bahwa apakah laporan keuangan ini benar adanya atau memang setengah benar atau tidak benar, kan itu perlu di cross check di desa-desa. Nah, oleh karena itu perlunya tenaga dari